Ada buka jadi mentor. Saya cuma buka kelas-kelas aja untuk personal mentoring, enggak sih. DM Elite bakal dibikin e-course nggak? DM Elite bakal dibuat kombinasi online dan offline. Ya, jadi akan ada dua kayak begitu sih. Jadi ketika Anda ikut DM Elite, berapa? 13 juta ya? 13 juta, nanti akan ada online-nya, akan ada offline-nya. Jadi yang online bisa mulai duluan, habis itu ada offline-nya. Karena kalau saya bikin online semuanya, problemnya satu, Anda nggak dapetin networking-nya. Padahal networking-nya di DM Elite itu yang mahal banget tuh sebenarnya di situ. Itu crazy sih, networking-nya gila banget sih. IG Harry Victor, apa kabar? Baik-baik, terima kasih. Apa kabar juga? Bisa jelaskan, bukan Travelio ya, Tribelio. Tribelio kayak Facebook group, tapi ada tools marketingnya. Om, kalau nggak pakai landing page nggak apa-apa. I told you nggak apa-apa. Men, saya dapetin 1000 orang join di list building mastery without even landing page, nggak pakai landing page. Bisa, nggak ada masalah. Mirip elite marketing, I don't understand. Pasca Corona ada rencana ngisi di Semarang kok? Belum. Pasca Corona belum. Karena gini loh sebenarnya, kalau misalkan offline itu belum kepikiran yang masuk planning kayak gimana. Karena offline itu nggak scalable. Bayangin aja, offline untuk datengin 1000 orang itu setengah mati. Sementara online untuk datengin 1000 orang kayak kemarin di list building mastery, itu saya cuman live begini, 1000 orang join. Jadi kalau dia omongin dari sisi efektif, nyampe 1000 orang, efisien, murah, gak ada biaya sama sekali kan. Jadi offline itu mungkin iya, tapi kita tidak planning yang roadshow gitu, belum. Saat ini belum. Nggak scalable. Makanya ketika Anda masuk ke list building mastery, pelajarannya adalah bisnis Anda itu scalable atau enggak. Itu kita dig down dulu. Ada yang nyari nggak secara online? Jadi kita nggak mau bisnis yang orang nggak nyarinya online. Apakah offline bisa? Lu ya nggak ada urusan. Offline bisa. Maksudnya kalau Anda buka bisnis offline gitu ya, buka bengkel gitu, nggak ada masalah. Bukan masalahnya itu. Masalahnya gini. Masalahnya adalah course yang saya ajarkan itu adalah course online untuk bikin bisnis online. So supaya ketika masa-masa krisis kayak gini Anda tetap bisa jalan. Goalnya kayak gitu. Tribelio di app sama dengan Tribelio punya aku. Ya itu punya saya yang di app. Kalau iklan produk harus umum, apa khusus saya jualan software? Harus umum atau khusus? Siapa target marketnya? Oh, dia ini kepanasan. Yes, ini panas banget, men. Ini panas banget. Saya lagi ini sih, lagi sunbathing. Backsoundnya apa? Itu backsoundnya. So, di rumah saya itu sudah ada kayak begini nih. I'll show you ya. Nah, you see, ini outdoor speaker. Jadi di sana-sana tuh ada outdoor speaker. Anda lihat di atas sana, saya kelihatan. Di daerah situ ya. Nah, itu ada nah ini. Itu ada outdoor speakernya semua. Jadi kita pasang iPod atau apapun itu, music gitu ya. Itu udah masuk ke outdoor. Kita bisa set yang mana yang mau dinyalain gitu. Apakah mau nyalanya di outdoor aja atau mau nyalanya di indoor aja, di tempat makan, di ruang makan atau di ruang yang lain-lain gitu. Jadi bisa kayak begitu. Jadi kemudian ini lagi nggak ada suara ya. Kalau ada suara burung, nah ya memang kayak gamelan Bali. Jadi kita setel lagunya gamelan Bali supaya memang ini kesannya kayak di Bali gitu, kayak resort gitu kan. Dan suara burung yang kalau Anda dengar ada suara burung, it's all digital. Karena kita malas banget untuk ngebersihin lah ini kotoran burung dan sebagainya gitu. Jadi all the sound itu digital. Oh Denny, semoga diberikan kekuatan kesehatan selalu. Amin, amin, thank you. Ya, backsoundnya kayak gamelan Bali, bener banget. Sekarang bisnis videografi saya lagi kosong banget kok. Mana job wedding juga banyak di cancel, mohon solusinya. Bikinin video untuk Instagram buat teman-teman yang pakai Instagram marketing. Karena semua lagi masuk ke online, jadi Anda harus masuk ke online, bikinin video untuk ke sana. Keren banget rumahnya, afirmasi mau punya juga. Amin, amin. Jadi makanya gini kok, kan ada antivirus, ini rada gelap sih. Ada Windows, ada Office. Kan antivirus ada Windows, ada Office. Yang diiklanin yang Avira Windows 7 apa yang I don't understand maksudnya gimana sih. Saya pindah aja deh, udah mulai panas. Right, so saya pindah dulu. Mulai panas. Oke, lumayan di sini. Mulai panas. Oke, sip.
Musik favorit kalian apa? Musik favorit saya R&B. Oke. Rumahnya gede banget ya, 1.800 sih. Jadi 4 kafling ya, ini 4 kafling. Gitu. Itu lagi anak-anak pada berenang semua, my nephew juga, anaknya adik saya juga. Gambaran setelah corona selesai, bisnis apa yang bakal muncul? Cloud kitchen akan rame, kemudian masker juga akan rame. Tribelio sudah di Medan sudah ada member, I think sudah ada ya, saya nggak hafal sih. Berapa orang ART yang diperlukan buat rumah segede itu? Kita kalau nggak salah ada 1 cewek, 2 cowok, 1 cewek 2 cowok kayaknya. Rumah besar sangat, semoga punya juga, amin. Ini bahkan rumah mending taman atau kolam renang ya? Ya terserah Anda, kalau cukup ya nggak apa-apa. Kalau ini saya kasih taman semua kan jadi terlalu ini. Sana udah ada taman, di depan rumah juga udah ada taman gitu kan. Jadi kalau ini hijau juga gitu kan jadi kayak lapangan bola nanti. Low profile sama ini nggak tahu rumahnya, kirain villa di Bali. Ya emang kita bikin kesannya kayak villa di Bali. Ini sebenarnya menarik sih kalau misalkan Anda lihat ya. Saya mau sharing dari situ deh, nggak apa-apa. Anda lihat ini nih, the way we design it. Bentar ya, I'll show you. Oke. Jadi, bentar. Jadi gini. Oke, jadi tembok di sana itu kayak batu hitam gitu. Ya, can you see that? Tembok di sana itu jadi kayak batu hitam gitu. Dan ini dari ujung belakang sampai ke depan sana, sampai dalam sana, itu bener-bener kayak batu hitam gitu. As you can see ya. Itu kayak batu hitam begitu. Terus seolah-olah ini ada box kaca yang ditempel di batu hitam itu. Jadi dari dalam sampai keluar itu temboknya sama. Jadi kayak ada kaca yang ditempel kayak gitu. Itu di lantai 2, nggak kelihatan ya. Di lantai 2 itu tempat main biliar sih. It's a entertainment ya, tempat main biliar sama foosball. So yes. Ini ada infinity ya. Ini kalau misalkan Anda tahu infinity pool, jadi ini infinity pool sebenarnya. Nah, ini infinity pool. Jadi airnya ngalir nih. Ya, this is infinity pool. Nah, ini sebenarnya di dalam ini, di situ ada lampu sebenarnya. Di situ ada lampu. Di dalam ini ada lampu. Itu RGB. Jadi kalau Anda ngelihat kayak lampu apa ya, kayak lampu-lampu yang di Apple, kemudian di Philips ya kalau nggak salah ya, yang bisa ganti-ganti itu, yang bisa ganti-ganti warna gitu. Jadi kalau malam ini bisa ganti-ganti warna, airnya bisa ganti-ganti warna, ungu, hijau, biru, kuning, merah gitu. Dan semua itu programmable by computer. Jadi di kamar saya ada servernya untuk ngendaliin seluruh rumah ini. And saya mau kasih lihat ininya ya. Mungkin jarang banget yang melihat posisi ini ya. I'll show you. Bentar. Wait. Nah, jadi lihat nih. So this design is actually, so this is the system. Jadi electrical system ini ada sampai lantai 2 gitu ya. So this is the electrical system. Gunanya apa sih? Gunanya adalah tombol lampu di semua rumah kayak begini. It's programmable. Jadi ini programmable. Ya, jadi setiap titik lampu itu ditarik kabel semuanya ke sini, ke server, ke panel tadi, terus masuk ke server. Jadi semuanya diorganize pakai komputer semua. Jadi programmable. Misalnya tombol ini mau lampu yang mana, itu programmable by komputer semuanya. So it's really a smart home sih sebenarnya sih. I spend 5 billion hanya untuk lampu. Well, that's insane gitu ya. Kemarin kita udah habis 3 miliar dan saya bilang ke teman saya, yang install kan teman saya, bro, gue udah spend 3 miliar, lampu belum nyala nih. So apparently ya, it's total 5 billion untuk instalasi semuanya. Just lampunya saja maksudnya ya. Udah kok saya menggunakan marketing di Instagram bisnis. Masalahnya sekarang lagi susah banget dapat orderan. Mungkin teman-teman yang satu profesi dengan saya pasti juga ngerasain. Yes, justru itu karena Anda nggak pernah ngajarin orang untuk mendevelop apa sih pentingnya pakai video yang keren banget untuk di Instagram.
Kalau Anda bisa ngedukasi, it's good. Menurutku Denny, bisnis apa yang cocok untuk krisis masa sekarang? Medical supply, it's good. Suplemen, it's good. Makanan, it's good. Jangan mikirin fashion. Baju rumah nggak beli lagi gitu. Baju rumah dari pagi sampai malam. Kenapa rumahnya harus gede? Karena kalau ada pandemik kayak begini, saya nggak stres di rumah. Iya kan? I can go swimming, I can go to the gym, main basket, main biliar. So that's why I'm well in the future. Kok belajar dari konten creator pertama kali di mana ya? Di mana? Belajarnya mau apanya nih, public speakingnya atau apanya gitu? Sebelum jadi pengusaha kode ini, apakah pernah ikut kerja sama orang? Pernah, bukan kerja sama orang, tapi freelance sama orang. Pernah. Kok bonus yang gambarnya orang dewasa ada nggak? Saya jual ke teman biar jadi orang dewasa perokok, kemudian sarannya karena kamarnya dibuat ngerokok. Oh iya, harusnya bisa. Ntar saya kasih tahu tim saya. Luas tanah 1.800, habis duit berapa bikin rumah segitu itu? Lumayan. Pak Mitro, welcome nih, kapan nih ke Malang nih? Katanya udah mau mampir nih. Apakah ada video kode ini mendapatkan 11 miliar dari dropship? Enggak sih, enggak saya bikin videonya. Pas saya download Trebelio kok malah muncul Trebelio bisnis miliar. Kasih screenshotnya ke saya pengen lihat yang mana. Kok teknik Loa untuk mencapai keinginan punya rumah gimana? Bayangin aja. Tapi gini loh, Loa itu it's not as simple as kayak saya bayangin rumah kayak begini terus tahu bisa kayak gini. Karena apa? Butuh step. Anda mengimajinasikan, let's say paling gampang deh, Anda di Indonesia, Anda mengimajinasikan Singapura. Oke? Mau ke Singapura, mengimajinasikan Singapura. Anda harus melewati perjalanan untuk menuju ke Singapura. Nah, sometimes kadang-kadang mungkin imajinasi kita tuh kegedean, otot kita nggak kuat, kayak kita mau nge-gym tuh. Saya mau ngangkat 100 kilo dan Anda nggak pernah ngangkat sama sekali, mungkin nggak akan bisa. Oke, jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda mengimajinasikan sesuatu yang short term dulu supaya vibrasi Anda terlatih dengan apa ya istilahnya, narik sesuatu dan tambah gede. Jadi ada stepnya, nggak langsung kayak oke, saya mau terus bakal datang kayak gitu, nggak, ada stepnya sebenarnya. Kuliah jurusan apa? Jurusan IT saya. Love, sukses terus dan saling berbagi. Yes. Sehari kerja berapa jam? Gimana cara atur work balance with family dan yang lain-lain? Saya kerja dari pagi sampai malam. Tapi di tengah-tengah saya bisa aja main sama anak-anak. Di tengah-tengah saya bisa main game PlayStation. Buat saya random banget sih. Karena buat saya balance itu kayak begitu. Nggak ada yang namanya dibagi kayak oke, jam 9 sampai jam 5 saya harus kerja, jam 5 sampai jam 8 saya harus sama family. Nggak bisa kayak begitu. Itu nggak bisa gitu, simple kayak gitu aja. Karena begitu malam terus tahu ada ide, masa nggak bisa nggak dikerjain gitu, nggak ditulis atau apapun itu, nggak dibicarain sama istri gitu, nggak mungkin. Apapun muncul di kepala kita bahas. Nganggur sebentar kita boleh main sama anak, nggak ada masalah. Rumah di Malang by the way, daerah mana? Ya begitu. Kok bikin YouTube rumahnya dong, penasaran banget rumahnya. Berarti semua itu butuh proses dan pengalaman. Yes. I'm gonna show it to you. Semoga sinyalnya masih kuat ya. Ini karena kalau saya pindah-pindah lokasi begini, sinyalnya suka putus-putus. Ini yang punya tripod udah pulang nih. Masih live, yes. Tripodnya aku pinjem nih. Soalnya tadi malas ngambil tripod di kamar. Oke, so alright. Lihat. So, oke. Ini sama ya kayak yang tadi ya, panel gitu kan. Dan ini ada ruangan di atas. Nah, ini adalah foosball. Nah, ini foosball yang bener tuh kayak begini. Jadi ini foosball yang bener. Kadang saya main di kantor-kantor orang itu nggak bener. Jadi foosball yang bener itu bisa kayak begini nih. See, jadi bola itu bisa langsung kayak terbang ke atas gitu. Dan itu adalah billiard. This is the pool table, pool area. Nah, ini kita bikin floating ya. Jadi floating. Jadi kalau dilihat, ya, jadi nggak ada temboknya begitu. Jadi kayak floating gitu. Jadi kayak kapal gitu kan, ada pegangan pinggirnya begitu. Kita bikin kayak begitu sih. Berapa tahun bangunnya? It's 22 bulan. Ya, 22 bulan. Masih live. Hi kids. Hi.
Kemudian ini ada investment apa sekarang? Saya ada investment di properti, ada di movie, ada movie agak challenging ya karena bioskop sekarang lagi pada. Misalkan saya kirim master bawa keluar negeri 5 dos, apakah saya termasuk penimbunan? Saya takut jadi kasus. Saya nggak ngerti sih, saya nggak berani jawab, nggak ngerti sih. I don't know. Kemudian ini punya rumah itu pas umur berapa? Saya ngebangun di 2010. 2010, 10 years ago ya. Jadi ketahuan umurnya. 10 years ago saya ngebangun di usia 32. Jadi 2 tahun, jadi di usia 33, hampir 34. Jadi, begitu jadi married, udah langsung di sini gitu. Itu 2012. Di rumah sendiri seperti berlibur, that's the goal ya. So itu investment saya di situ. Di forex juga ada beberapa gitu kan. Wah 30 tahun dapat rumah segitu. Yes. Dan remember, waktu itu belum bikin seminar guys. Waktu itu belum bikin seminar karena seminarnya baru 2015. Iya 2015. Nikah umur berapa? 34. Puncak sukses. Kita ngomong susah kalau ngomong puncak sukses ya. Tapi stable banget itu saya udah retired di 2008 sebenarnya. Ya, di 2008 udah retired. Jadi saya bisnis mulai 21 tahun di tahun 99. Terus 9 tahun lah ya. 89 tahun itu udah bener-bener retired gitu. Kemudian udah nyari-nyari abis itu kan karena di rumah aja nganggur gitu kan, nyari-nyari mulai belajar digital marketing. 2007 lah ya. 2007 itu mulai belajar digital marketing, kemudian waktu itu belajar saham tapi kena Indonesia crash di tahun 2008. Ya, kena 2008 Indonesia crash itu duit saya hilang semua, jadi akhirnya saya fokusnya ke digital marketing. Dan waktu digital marketing saya nyobain semuanya. Saya nyoba SEO, saya nyoba PPC, Google AdWords dan yang lain-lain. Dan nyantolnya adalah ternyata paling enak itu menghasilkan uangnya adalah di email marketing waktu itu. Karena saya bikin jualan suplemen, kemudian jualan pembakar lemak, dan ternyata omsetnya bisa kayak ratusan juta di tahun itu gitu kan. Di tahun yang dimana orang-orang belum banyak gitu yang jualan online, apalagi pakai email gitu kan. Bahkan kemarin saya pernah adu iklan di tempat saya, maksudnya broadcast di email di tempat saya versus broadcast di Groupon. Bukan Groupon ya, waktu itu apa ya? Groupon ya, kalau nggak salah. Lupa saya. Mereka punya email 3 juta list kalau nggak salah. Mereka punya 3 juta email list. Dan saya cuma punya waktu itu sekitar 100.000 email list saya. Omset saya sehari di sana versus omset saya di Groupon seminggu itu gedean di saya sehari. Jualan produk saya, of course ya. Karena apa? Karena marketnya udah warm kan, udah kenal saya. Makanya saya fokus banget ke yang namanya list building kayak begitu. Karena waktu di 2014 saya bikin apartemen bareng Bong Chandra, itu juga sama. Waktu dimintain tolong untuk jualan apartemen, ya saya tinggal broadcast aja. Itu yang terjadi kan, yang saya sering sharing kan, 10 miliar dalam semalam. Kenapa bisa semalam? Karena broadcast langsung ke 200.000 email list. Nah itu enaknya situ sih. Sebulan buat maintenance rumah berapa? Gak inget saya. I think listriknya aja kira-kira 8 jutaan ya untuk listriknya doang ya. Ini aja kita udah hemat-hemat nih karena kalau nggak bisa gila banget. Kemarin bisa tembus di 10 jutaan ya kalau nggak salah. By the way, I'll show you ya yang cukup menarik ya. I'll show you yang cukup menarik. Di sini, if you see this, ya, a bit telat ya. If you see this, nah, mana tadi? Nah ini, can you see that? Okay. So itu adalah emergency lamp. Jadi kita kalau misalkan Anda tahu kan kalau misalkan lampu mati, jebret gitu kan langsung kayak mendadak lampu mati kayak begitu, maka kebanyakan orang akan langsung kayak nyalain HP kayak zaman dulu gitu kan, HP belum tentu ada lampunya gitu, nyari center dan sebagainya. Nah, in our system di setiap titik-titik jalan rumah gitu ya, itu ada emergency light-nya. Jadi begitu lampu mati dia udah langsung otomatis nyala. Jadi kalau kayak begini dia nyimpen baterai, nyimpen energi baterai gitu. Jadi udah otomatis langsung pup nyala. Nah kemudian ini nggak kelihatan di sini. Ini jemuran semua. Kalau pagi ini panas soalnya dipakai buat jemuran semua. Sebentar. Nah kemudian this is another thing.
Ini jadi house tour nih. Nah, oke, so sinyalnya kagak dapet. So ya udah, pokoknya di belakang sana kita punya automatic genset. Ya, kita punya automatic genset. Jadi gensetnya kalau misalkan lampunya mati, ya dia otomatis nyala sendiri gitu aja. Like kayak berapa menit gitu ya, kayak cuman 3 menit gitu kalau nggak salah. Itu otomatis nyala sendiri gensetnya. Dan setiap Senin jam 9, I think 8.30 pagi ya kalau nggak salah. Pokoknya setengah 9 pagi, otomatis si gensetnya manasin diri sendiri gitu. Jadi otomatis dia nyala sendiri, manasin dirinya sendiri, habis itu mati lagi gitu. Ya kayak gitu. Bisnis awalnya apa? Saya jualan suplemen fitness. Di umur 2-3 tahun waktunya fokus atau masih boleh coba-coba bisnis? Coba-coba aja lah, umur segitu mah coba-coba aja lah. Awal mulai bisnis bagaimana? Awal mulai bisnis sih waktu itu saya pakai suplemen fitness ya. Terus habis itu tahu-tahu bosen dengan yang ada, saya import dari Amerika. Daripada dipakai sendiri, saya tawar-tawarin ke teman-teman. Dan ternyata teman-teman pada mau. Terus saya jadi ngerasa kayak sayang juga ya kalau saya pakai sendiri ya. Ya udah akhirnya saya import terus tuh, langsung import terus dan akhirnya grow kayak gitu. Awet muda skincare apa? Ini skincare happiness. Skincare happiness. Kok kalau misalnya usaha makan saya bangkrut, apa langkah yang harus diambil? Cari usaha baru atau perbaiki usaha yang bangkrut? Anda harus tahu bangkrutnya kenapa. Gitu. Bangkrutnya kenapa? Kalau nggak tahu kenapanya, ya Anda nggak bakal bisa memperbaiki. Cari yang kalau kesalahannya ternyata adalah di manajemen finance Anda, maka ketika Anda bikin baru, Anda akan menghadapi masalah yang sama dan akan bangkrut juga. Jadi Anda harus tahu kesalahannya di mana. Bangkrut itu nggak ada masalah. Saya bolak-balik bisnis gagal. It's totally okay. Ya, yang nggak okay adalah Anda nggak tahu gagalnya kenapa. Kalau misalkan lebih mudah bisnis online dulu atau sekarang? Kalau dulu kan masih sedikit pesaingnya, sekarang makin banyak, sama aja. Turunan kaya apparently enggak. Baca aja buku saya ya, buat belum yang punya buku saya ada Done is Better Than Perfect. Baca aja buku saya, itu ada story-nya lengkap, Dulu jurusan IT, kemudian kalau menggeluti bidang bisnis self study ada coachnya. No, self study, semuanya self study. Sayangnya nggak ada coach di tahun 99 di Malang, kagak ada. Kok ada belajar editing konten video atau hiring orang? Dulu belajar editing sendiri. Saya pakai iMovie, by the way, it's very easy. Kemudian saya belajar lagi pakai Final Cut Pro, tapi sekarang udah ada orang, udah ada tim. Kalau Anda punya tim setelah berapa tahun jalan bisnisnya? Saya lupa ya. Saya lupa karena tahun 99. I think tim saya pertama di 2003, 4 tahun. Tapi waktu itu benar-benar manual banget ya. Jadi mau genjot omset tuh setengah mati. Karena harus jalan satu-satu, nggak ada kayak begini dimana kayak bisa live dan langsung ratusan orang, ribuan orang lihat gitu, nggak ada gitu. Sayangnya. Jadi setelah 3 tahunan baru saya punya tim waktu itu. Dan itu cuma tim admin ya, tim admin bantuin saya packing. Karena packingnya udah kayak tiap hari banyak banget, shippingnya banyak banget. Udah mulai pakai admin. I think 2003-an deh. Usaha pertama suplemen bisnis, ini banyak yang nanya usaha pertama. Usaha pertama suplemen bisnis dan di usia 21 tahun. Ya, 21 tahun. Saya pebisnis MLM. Gak sabar nunggu IG Live dengan Romi Rafael. Masih trauma invest di pasar saham gak Pak? Bukan trauma, saya gak ada trauma. Gak ada urusan dengan trauma. Yang saya lakukan adalah sekarang saya investnya bukan invest sih. Lebih ke arah bukan trading juga ya. Saya di forex sih. Saham gak masuk lagi. Belum terlalu ngerti masalahnya. Habis krisis tahun ini ada rencana masuk ke pasar saham. I think my wife yang masuk ke pasar saham. Jadi kita bagi-bagi. Dia belajar saham, saya belajar forex. Bagi waktu antara bisnis dan keluarga, saya nggak bagi waktu. Semuanya adalah mix langsung jadi satu. Bahkan ini anak saya udah diajarin sama istri saya tentang bisnis. Dengan ini jualan segini, harga modal tuh segini, harga COGS, harga jual, profit, semuanya udah diajarin. Cara ngitungnya semua udah mulai diajarin. Umur 6 tahun. Ya, smart home. Ada jemuran, ya ada jemuran. Nanti kalau ada inovasi listrik dari sinar UV gimana? Seperti barat. Gimana apanya? Ya gimana apanya maksudnya? Kalau mau mendalami digital marketing, sekolah IT apa sekolah bisnis? Sekolah digital marketing, men. Masih mau invest di pasar saham nggak, Pak? Mau, nggak ada masalah. Istri saya ngelakuin itu. Gimana caranya dapat email list yang banyak? Ngiklan lah. Kalau umur 24 enaknya bisnis apa? Bisnis apa ya referensi? Sebenarnya bisnis gak ada urusan sama umur Anda kan. Bisnis itu urusannya dengan masalah apa yang mau Anda selesaikan. That's it, gak peduli umurnya. Mungkin cuman kayak kalau Anda 24 terus ngomongin tentang manage dana ratusan miliar
manage dana ratusan miliar orang lain gitu, mungkin nggak bisa kali ya, karena belum ada backgroundnya gitu kan. So cara impor gimana? Saya pakai orang ketiga aja untuk impor, pusing amat, biar nggak lama-lama gitu. Jangan-jangan di sudut ada minimarket? Nggak ada lah. Minimarket ada di kompleks. Belajar landing page di mana? Di YouTube banyak, men. Skincare jerawat sudah red ocean atau masih blue ocean? Udah red ocean. Jadi kalau mau masuk ke situ Anda harus nyari tahu angle-nya apa. Saya nggak tahu red ocean-nya. Misalkan kalau Anda nanya, kok kalau red ocean siapa brand nomor 1? Saya nggak tahu karena saya nggak jerawatan. So I'm not the user. Ya, istri saya nggak ada jerawatan, saya nggak ada yang jerawatan, orang tua saya nggak ada yang jerawatan. Jadi kita nggak familiar dengan skincare untuk jerawat. Tapi harusnya udah red ocean sih. Cuman Anda bisa cari tahu aja apa angle-nya yang belum dipakai. Beli di mana bukunya, DM saya aja. Pegawai vs businessman, menurut Denny. Saya background, maksudnya saya sendiri adalah businessman. Jadi kalau menurut saya, anak saya harusnya jadi businessman. Tapi apakah jadi pegawai salah? Sama sekali nggak salah. Karena jadi pegawai pun bisa jadi profesional yang bagus. Jadi nggak ada yang masalah dengan pegawai atau businessman. It's your call. Oke, sesuai dengan diri Anda masing-masing kayak apa. Saya nggak mau harus businessman gitu. Kalau semua businessman nggak ada pegawai, buyar. Selesai gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, anak saya didik menjadi businessman. Gitu. Suplemen fitness sudah autopilot di umur berapa? Tahun 2006 udah mulai autopilot, 2005-2006. Jadi kalau 2005-2006 berarti umur 28. Umur 28 sudah autopilot. Kondisi seperti ini gimana? Mau naikin omset ya bro? Saya bisnis jual barang di online. Bisnisnya apa? Mau naikin omset ya naikin traffic lah. Ada Mbak Tika, sehat terus. Sama-sama sehat terus. Omset pasti jalan terus nih Mbak Tika nih, keren banget nih. Investasinya apa aja sekarang? Like I told you, saya ada di movie, saya ada di Grab, saya ada di movie, Grab, property, forex. Iya itu sih. Kalau lead marketing tidak harus berupa ebook ya? Enggak harus. International dropshipping apakah termasuk bisnis? Secara kata-kata, international dropshipping bukan bisnis. Oke, itu cuma flow dari produk dari supplier ke customer, that's it. Kok kenapa kok Denny di bisnis gak produksi sendiri, tapi kebanyakan produk orang lain, bener gak? Iya, karena memang kayak begitu yang harusnya Anda lakukan. Even Apple gak produksi sendiri loh. Anda tahu handphone Apple yang produksi company lain kan, Foxconn, Samsung, dan yang lain-lain untuk gelasnya gitu-gitu kan. Ada Gorilla Glass, whatever lah. Dia gak produksi sendiri. Design by Apple, yes. Production by orang lain. Ngapain gitu kan? Masih bingung tentang lead magnet? Tanya aja di Tribe kan. Aplikasi untuk milih yang recommended. Tergantung Anda mau sampai sejauh apa. Kalau Anda sudah ngomongin sampai automation, the best adalah Infusionsoft. The best. Tapi kalau ada hanya biasa saja, saat ini saya ngembangin Travelio bisa untuk itu. Kalau goalnya make up business, kuliah penting apa enggak? Bisnisnya apa dulu? In general sih nggak terlalu penting. In general. Bisnis apa yang cocok di desa untuk online? Karena ongkir saya cek mahal kalau dari sini. Men, kan bisa dropshipping. Kalau sudah mindset online, jangan pakai mindset offline. Kalau sudah mindset online, apapun bisa. Oke, let's say gini deh. Bisnis apa yang cocok di desa untuk online? Karena ongkir mahal. Bikin online course. Nggak ada ongkir. Dah, bisa nggak? Jadi urusannya bukan bisnisnya apa atau gimana, tapi Anda bisa nggak eksekusinya? Bisnis kopi udah red belum? Oh, sangat red. Kok kalau boleh saran strategi marketing yang baik untuk konsultan kontraktor baiknya gimana? Bikin personal branding di bidang kontraktor. Jadi orang tahu Anda siapa. Kayak saya di dunia digital marketing. Mau pro and cons, orang tahu saya digital marketer. Selesai, gitu. Jadi Anda mau bikin, kalau orang nyari kontraktor, orang ingatnya Anda. That's it. Secara bisnisnya jangka panjang atau pendek? Maksudnya apa? Kalau bisa jangka panjang lah. Jadi kalau traffic udah banyak, gimana manage yang safety untuk kontrol admin kita? Saya cari ini dong. Kalau saya selalu mencari kayak my right hand man gitu ya, kayak asisten, eksekutif asisten, always kayak gitu sih. Pak, ada workshop digital marketing punya Pak Denny sendiri? Ada, nanti Juni. Anda bisa datang ke dmelite2020.com. Ya bisa datang ke situ ya. Saya ketik di sini aja, dmelite2020.com. 28 sudah autopilot. Yes, udah autopilot. Jadi udah 14 tahun yang lalu sebenarnya.
Bisnis mall menurutku ini gimana konsepnya? Tenan mall dibantu jual online. Maksudnya kalau mallnya dibantu jual online, mallnya kan jadi sepi ya. Belajar digital marketing yang dasar apa? List building mastery aja. Saya ada kelas list building mastery. Kita akan buka nanti akhir April. Untuk ini usaha dengan usaha laundry. That's okay sih. Kayak semua orang masih perlu mencuci baju kan. Apakah aku Denny punya mentor keuangan? Sayangnya belum. Ini lagi nyari sebenarnya. Lagi nyari sih. My wife yang lagi belajar tentang financial semuanya sih. Serain menteri keuangan aja. Kemudian cara ngatur waktu kok gimana? Hariannya apa? Buat scheduling gitu tiap jam ngapain? Enggak. Saya enggak sepadat itu sih. Yang saya lakukan adalah saya bikin schedule to-do list. Kayak hari ini mesti nulis buku, hari ini mesti beresin list building mastery course-nya, hari ini mesti syuting video apa, saya bikin. Tapi jamnya enggak. Jadi saya langsung aja kerjain semuanya gitu. Kok bisnis fashion atau kuliner? Dua-dua saya enggak sih, karena bukan bidang saya. Bukan berarti itu salah ya, tapi saya bukan bidang saya gitu. Yang saya lakukan adalah gini, I wanna share something ya. Ini mumpung waktunya masih ada, I wanna share something gitu. Saya mulai bisnis di tahun 99 dengan suplemen. 2007-2008 udah autopilot. So, means udah jalan sendiri, I get passive income. And then saya investasi kemana-mana. Saya investasi properti. Saya investasi, Anda tahu sendiri, saya investasi properti di Jakarta. Saya bangun apartemen bareng Bong Chandra. Nah, di tengah-tengah itu, di 2010, saya bikin beberapa startup digital. Saya bikin 6 reps. It failed hard, karena nggak ada business plan. So, I learn sekarang kalau nggak ada business plan itu ngaco, ngawur. Saya bikin namanya Storygraph. Storygraph is actually Instagram story tanpa video, masih foto. Jadi belum ada Instagram story, belum ada Snapchat. Saya bikin itu. It failed. Karena saya nggak tahu caranya untuk dapetin user traction. Jadi nggak clear. Di kepala saya strategi untuk go to market strateginya nggak clear. Jadi udah dibuat, akhirnya ya nggak jalan gitu aja sih. Itu basically Instagram story tanpa video ya. Jadi saya nyoba-nyoba kayak begitu. Terus di 2014 saya bikin supplier.id. Maksudnya adalah bantuin orang untuk import barang dari China murah dan mudah. Problemnya adalah orang-orang banyak yang jual harga modal di Tokopedia. Jadi saya nggak dapat profit dong. Kalau nggak dapat profit, orang return, ada reject dan sebagainya. Costly. Makanya kita close. Jadi kalau memang harus di close aja. Jangan bilang, bisnis gagal mulu. Ya kalau memang waktunya di close, ya di close aja. Nggak ada masalah. We learn something dari situ. Nah, di 2015 saya bikin digitalmarketer.id. Remember, ketika saya bikin suplemen, brand saya itu sudah menjadi nomor 1 untuk suplemen import fitness number 1 di Indonesia. Ketika saya bikin DMID, it's a digital marketing course, itu juga I think number 1. It's the most premium dan paling rame di Indonesia. Ya, jadi I know how to do it big, gitu kan. Tapi habis itu di 2017 tengah jalan begitu, kayaknya galau. Why? Bisnis jalan, rumah ada, mobil ada, istri ada, keluarga ada, orang tua lengkap ya. Jadi anak ada. So what next? International dropshipping, ya oke lah. Tapi habis itu, kayak what next gitu. Maka dari itu 2017 kalau Anda lihat, saya mastermind kemana-mana. Ke luar negeri, ke Eropa, ke Thailand, kemana-mana. Banyak banget. 2018, saya dikenalin sama temen gitu ya, ke Russell Brunson. Saya 2018 fokus ke Russell Brunson. Karena budget untuk belajarnya ada tuh. Kita ada budget untuk belajar kan soalnya kan. Dan waktu ke Russell Brunson setahun itu ngabisin 1,1 miliar, 1,2 miliar, ya including tiket pesawat, hotel dan yang lain-lain sih, ya, very expensive sih. Maka kita nggak bisa ngambil banyak-banyak dan takutnya nggak fokus gitu. Itu di 2018. Maka dari itu 2019 itu saya bikin Tribelio. Saya keluar dari DMID, saya bikin Tribelio. Nah kalau dilihat sebenarnya saya pernah ngelakuin Facebook Ads dapat 11 miliar. Pernah. It means I know Facebook Ads kerjanya kayak apa, I know gitu kan. Bikin suplemen juga pernah kayak begitu. Revenue-nya juga lumayan lah per tahun-tahun. Jadi simple buat saya gini, I have the skill nih sekarang nih. I have the skill. Jadi kayak misalkan nyetir mobil nih, I have the skill untuk nyetir mobil nih. Cuman belum nemu mobil yang enak banget yang bisa diajak untuk jalan panjang dan besar. Itu yang belum ketemu. Maka sempat saya cerita ke teman-teman saya, I need something untuk dikendarai, istilahnya gitu. Something untuk dinaikin gitu, untuk dikendarai gitu. With the skill yang saya punya. Marketing skill itu. Nah akhirnya baru ketemu si Tribelio ini di 2019.
Kalau ngomongin Bonels yes, Bonels is good, potensinya gede, tapi saya nggak punya passion di oil, makanya saya kasih ke tim kan. Bener-bener udah ada direkturnya sendiri semuanya, HRD-nya udah lengkap semuanya. Ya, jadi kalau saya personally cuman founder sama advisor aja gitu. Kalau di Bonels nggak eksekusi daily-nya operational nggak ikutan. Nah di 2019 ini saya fokus ke Trebelio. Jadi Trebelio itu start dari nol dengan mimpi membantu banyak orang untuk bisa jualan online. Mimpinya kayak begitu. Dan kenapa Trebelio? Karena it's scalable. Sekarang kalau orang pakai platform Trebelio di Indonesia, dia bisa. Kalau orang di luar negeri mau pakai Trebelio, dia juga bisa, nggak ada masalah. Tetapi kalau saya hanya fokus ke ngajar digital marketing, maka yang bisa belajar hanya orang-orang di Indonesia saja. Orang di luar negeri nggak bisa. Jadi saya melimit my skill dengan potensinya sebenarnya. Jadi yang kalau Anda memperhatikan, banyak orang yang mengatakan bahwa ada yang nanya kayak gini, Dan bisnismu mana sih? Ya, saya punya bisnis beberapa kan gitu kan. Cuman yang saya lagi cari sekarang ini, yang kemarin 2 tahun terakhir ya, 2017 dan 18 sebenarnya, 2017 dan 18 itu tahun-tahun pencarian saya. Karena setelah mencapai sesuatu titik, Anda akan kayak menghadapi sesuatu kayak what next nih, hidup ini apa lagi nih gitu. Itu di 2017 saya ngalamin kayak begitu. Nah, habis itu pencarian 2 tahun, 2017-2018, akhirnya ketemu di Trebelio. 2019 I start Trebelio from zero lagi gitu. Nah, ketika Anda udah mulai naik begitu dan balik lagi dari nol, it's challenging for you guys. Karena orang-orang akan bilang kayak, ya yang kemarin kok nggak jadi, kok nggak ini, kok nggak itu gitu ya. Jadi challenging itu sih. But I believe in myself, itu yang crucial banget ya. Ketika Anda entrepreneur, you have to believe in yourself. Karena ketika orang lain nggak believe in you, nggak percaya Anda, satu-satunya yang bisa Anda pegang cuma Anda sendirian. Bahkan waktu saya bikin Trebelio, orang tua saya nggak ngerti, istri saya nggak ngerti, apaan sih itu, nggak ngerti saya gitu. Tetapi setelah dapat testimonial banyak bahwa kayak ada yang dapat ratusan juta dari Trebelio, mereka baru kayak menarik ya, ternyata idemu gini ya gitu. Waktu di awal banget saya sampai bilang ke orang-orang ya, ke teman-teman dekat gitu ya, either I'm crazy or I'm genius, only time will tell. Ya, so karena semua nggak ngerti gitu, orang nggak ngerti Trebelio apaan gitu. Mereka pikir saya gila kali bikin Trebelio kayak begitu ya, konsep gini, konsep gitu gitu kan. So iya, only time will tell. Jadi itu kalau Anda sekarang, Anda ngikutin saya kayak begini, now you know bahwa I'm in the middle of searching something big. Dan saya ketemunya di Trebelio. Maka saya build dari nol. Sekarang ini baru launching September, jadi baru 6 bulan. 6 bulan men. Sementara Anda lihat sendiri, waktu saya suplemen dulu aja, it took me, berapa tadi? 2007. 8 years, 8 tahun, untuk saya mulai bisa tinggal. 8 tahun. Ya, Facebook dari 2004, I think sekitar 2011, dia baru ngeluncurin ads, iklan, 2011. Dan itu masih jelek banget. Berarti berapa? 7 tahun. Baru dia dapetin revenue dari ads. Sebelumnya dari funding aja. Gitu. Jadi kalau Trebelio masih gimana-gimana, I think it's okay, karena baru 6 bulan. Bahkan belum setahun. Ya, jadi itu proses yang saya alamin. Jadi Anda bisa ngelihat even kayak sekarang aja, saya harus balik dari nol untuk ngebangun Trebelio kayak begini. So, yang penting adalah diri Anda bisa nggak sih ngejalanin semuanya itu? Apakah dengan kondisi yang bisnis turun sekali aja udah langsung crash gitu ya, diri Anda crash gitu. As an entrepreneur, Anda di-challenge untuk terus bisa bangkit lagi ketika jatuh, bahkan ketika semua orang nggak support Anda. Anda di-challenge untuk bisa bangkit lagi. Kalau Anda nggak bisa bangkit lagi terus, Anda nggak siap jadi entrepreneur. Ya, jadi ini saya jadi ingat teman saya ngomongin ada DNA entrepreneur. Nanti saya undang dia deh untuk di S-Talk. Ya, so kurang lebih kayak gitu. Menurut Denny, kapan bisnis di Indonesia akan bangkit kembali dari berbagai analisa? Maybe next year ya. Maybe next year. Rumahnya bagus sekali, thank you. Ko Denny di forex trading sendiri atau invest buat copy trade? Saya pakai robot. Dan saya main sendiri, barusan belajar. Karena tribe terbesar Trebelio itu forex. Nah, kenapa saya nggak ngobrol dengan foundernya dan nanya gimana cara belajar forex? Ya kan networking kan, diajarin langsung kan. Menurut ini bagaimana cara mengintegrasikan digital marketing dan peternakan? Saya nggak tahu peternakan itu bisa didigitalkan atau enggak ya. Saya nggak ngerti industrinya terus terang. Untuk bisnis autopilot, apa harus ada hire CEO? Yes lah, of course lah. Saya lagi struggle di digital marketing dan omset masih tipis. Tapi sekarang bukannya action gila-gilaan di digital marketing, saya makin lagi senang oprek-oprek bikin website dan pakai WordPress. Anda nggak fokus artinya. Anda tidak fokus, men.
Travelio milik Traveloka. No, Tribelio, tribe, suku. Tribelio kayak Facebook group. Mau ikut Tribelio langsung ke tribelio.com aja. Robot Forex punya Pak Gede, saya ikut 2. Yes, saya ada di Gede dan saya ada di satu lagi sih. Kok omong aja terus soal mindset, dengerin aja banyak impact. Amin, 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 amin. Ini waktunya udah hampir habis nih kayaknya nih. Bentar lagi juga udah selesai. Yes, Travelio, BG News Platform dan Newborn Digital Marketing Indonesia. Tribelio, it's not Travelio. Kayaknya saya harus ganti nama deh. Travelio itu kalau nggak salah rumah ya, bikin rumah gitu ya kalau nggak salah. Persewaan rumah ya. Saya nggak ngikutin sih. But yes, Tribelio. Kemudian cara ngatasi tim yang salah satu ownernya pinjem pakai uang kantor untuk bayar utang pribadi gimana? Saya pernah ngalamin itu. Saya pisah kerja sama. I stop working together. Agak challenging sih itu kalau kayak gitu sih. Kalau mau bikin tribe harus bayar dulu? Nggak harus. Sekarang Anda bisa download Tribelio dan Anda bisa bikin create tribe. It's free. Ya, free. Nanti saya akan ceritain deh. Analisa development itu kayak apa. Jadi development software itu nggak semudah kayak kata orang ya. Bikin produk easy gitu. It's not easy man. Challenging sih. Nanti saya akan sharing. Nanti minggu depan mungkin ya saya akan sharing. Setelah datanya masuk. Ini kita barusan launching sesuatu. Kemudian datanya udah masuk. Tetapi saya mau launching sesuatu lagi. I think kalau nggak awal minggu depan ini, minggu depannya. Jadi setelah ngumpulin data dari launching yang kedua itu, baru saya akan share data behind the scene-nya kayak apa sih. Kalau usaha bengkel motor digital marketing apa bisa lebih banyak? Ya mestinya bisa ya, awareness ya. Kok gimana caranya bangun tim yang bobo cantik? Anda jualan visi lah, tim itu butuh visi gitu. Pengguna Tribelio sudah berapa? 90.000. Kita ada 90.000 user. Kalau ditanya tribe-nya ada berapa, kita sekitar ada 1.200 tribe ya kalau nggak salah. Tapi nggak semuanya jalan dengan baik karena banyak banget yang baru bikin tribe dan belum diapa-apain gitu. Buku tribe-nya bakal launching kan? Nggak. Apparently nggak. Saya mau bikin buku baru. Ini lagi nulis dan sudah 90% selesai, 80% selesai. Jadi di rumah kayak begini saya nulis buku baru yang saya akan luncurkan sebelum buku tribe-nya. Apakah customer kita juga harus download Tribelio? Yes, harus. Yes. Nyimpen data customer pakai aplikasi apa? Tribelio, man. Tribelio. Kapan kok Denny ngupas forex dengan stylenya Denny Santoso? Tidak akan pernah saya ngupas forex. Karena apa? Strategi yang saya ajarkan adalah satu nabi, satu agama. Anda punya nabi kan? Anda punya agama masing-masing kan? Nabi Anda ngajarin satu agama kan? Bukan banyak agama. Jadi saya nggak akan ngajarin banyak agama untuk cari duit. Jadi kalau Anda mau belajar forex, cari ke yang ngerti. Di Tribelio ada NFC. Ya, Nusantara FX Community. Jadi Anda belajar ke dia untuk forex. Kalau mau belajar main sendiri gitu. Di buku kuning udah ada step awal digital marketing. Yes. Kok bisa cerita singkat cara kerja Tribelio? Simply Tribelio kayak Facebook group. Anda ngundang orang masuk ke dalam Tribelio, Anda akan mendapatkan listnya mereka, nama, email, WA. Sehingga Anda bisa mengedukasi mereka pakai email boleh, pakai broadcast SMS boleh, pakai push notifikasi boleh. Anda bisa menjangkau mereka sambil mereka juga bisa berdiskusi bersama di platformnya yang bentuknya kayak Facebook group. Jadi literally Facebook group ditambah marketing digabungin jadi satu. Itu. Tribelio bisa buat akun publik gak? Bisa aja, gak ada masalah. Bahas apa dengan Romi malam ini? Kita akan bahas tentang public speaking. Bagaimana sih kok orang takut ngomong bisa jadi berani ngomong kalau dengerin CD-nya dia? Apa sih yang bekerja di sini? Mental block-nya kayak apa sih? Kayak gitu-gitu. Jadi Anda akan belajar kayak behind the scene-nya. Gitu. Kok ada gamelan Bali? Yes, emang kita pasang gamelan Bali. So, ini tadi saya ceritakan ada audio-audionya semuanya. Itu kelihatan nggak sih? Nah, itu ada audionya. Tuh ada speakernya gitu. And kita tinggal colokin ke sistem di sini. Nah, di sini tinggal dicolokin gini aja. Ya, so dicolokin begini, ini masuk ke sistem, udah masuk ke seluruh rumah. Bahkan ini di sini ada speakernya semua nih. Nah, ini kan ada speakernya. Cuman ini nggak nyala sih, ini yang untuk outdoor. Itu semua ada speakernya semua tuh. Itu ada speakernya semua. Bahkan Anda tahu di sekeliling situ di sini semua itu ada RGB light. Jadi pakai iPad. Jadi bisa dibuat pakai iPad kalau lagi dinner gitu ya, pakai iPad diganti lampunya ganti warna semua kayak diskotik itu bisa. Jadi warna ungu, warna itu bisa kayak begitu sambil lagunya dibuat lagu apapun yang Anda mau lah. Pakai iPad itu bisa. Oke. Buku yang mau launching bahas apa kalau dibandingkan buku terakhir kemarin? Bahas list building.
Kok branding personal apakah harus ahli di bidang itu? Nggak harus. Anda tahu Oprah kan? Oprah ahlinya apa? Interview orang, men. Network dan interview orang gitu. Gimana cara supaya yang masuk ke trap kita tanpa bahas hal lain selain tema trapnya? Dikasih tahu bahwa di sini diskusinya tentang A, B, C, D gitu. Oke, so I think waktunya juga sudah mau habis. So itu tadi story behind me gitu kan. Jadi thank you buat teman-teman semuanya yang sudah support. Hopefully Tribelio ini bisa menjadi karya anak bangsa yang go internasional gitu. Karena kita ngelihat banyak karya anak bangsa yang sudah gede-gede. Hopefully bisa menyumbang jadi salah satu karya Indonesia yang bisa jadi go global gitu ya di Indonesia, jadi keluar negeri gitu sih. Hopefully juga bisa Tribelio juga bisa growth, dimana bisa membantu teman-teman semua untuk dapetin income secara online. Karena goal saya adalah simple banget nih, begitu kena impact offline mati kayak begini, semuanya masuk ke online. So mau nggak mau mereka harus pakai platform-platform kayak Tribelio. Kalau nggak pakai Tribelio, Anda pakai punya orang di luar negeri. Tapi nggak ada yang integrated kayak kita. Cuman kita masih terlalu dini banget, jadi memang ada beberapa hal yang memang belum sempurna. You know, done is better than perfect. It's always kayak gitu, right? So please support ya, please supportnya. And introduce Tribelio ke teman-teman Anda. Hopefully ini bisa benar-benar menjadi besar banget. Karena di awal itu memang challenging banget. Nanti ketika sudah besar, sudah berhasil semuanya, saya akan bisa bercerita strugglingnya apa aja, stepnya apa aja, sehingga nantinya ke depannya Anda juga bisa mempelajarin langsung gitu. Karena nggak banyak startup founder, unicorn founder kayak sekarang yang cerita behind the scene-nya, belakangnya. Karena memang bukan YouTubers kayak saya gitu kan. Ya hopefully saya bisa sharing semuanya dengan gamblang ke Anda semua, jadi Anda bisa belajar gitu. Alright, so itu aja. Thank you so much guys.